Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilma Nur Faida dengan NIM 2106031100078. Saya berasal dari kelas kimia B. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai kinematika kimia. Soal yang saya bahas ini terdapat dalam buku Raymond Chang, Kimia Dasar 2, pada bab kinematika kimia. Untuk soal yang saya bahas adalah nomor 11.14, kemudian 11.18, kemudian 14.21 dan 14.24. Oke, kita mulai dari 11.14. Perhatikan reaksi orde ke-0 A menuju produk. A. Tentukan hukum laju untuk reaksi ini. Kemudian B. Apa satuan untuk konsentrasi lajunya? C. Platkan laju reaksi terhadap konsentrasi A. Jawaban saya dari soal nomor 11.14 yang A itu karena reaksi tersebut ordenya 0, maka konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi lajunya, sehingga laju sama dengan konsentrasi. Kemudian yang B, apa satuan untuk konsentrasi lajunya? Rumus laju sendiri itu adalah min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K. Jadi K sama dengan mol per detik atau mol detik pangkat min 1, atau biasanya menggunakan mol sekon pangkat min 1. Kemudian yang C, platkan laju reaksi terhadap konsentrasi A. Laju sama dengan min delta A, min delta konsentrasi A per delta T. Karena ordernya 0, maka laju sama dengan tetapan atau K kali delta A kali konsentrasi A pangkat 0. Jadi min delta A per delta T sama dengan tetapan kali delta kali konsentrasi A pangkat 0. Kemudian soal nomor 11.18. Jadi di sana sudah disediakan tabel di mana diketahui laju awal hilangnya X, kemudian X-nya dan Y-nya. Dengan demikian langsung saja menuju soalnya, yaitu soal A, tentukan order reaksi. Kemudian yang B, tentukan laju awal hilangnya X bila konsentrasi X adalah 0,30 mol dan konsentrasi Y adalah 0,40 mol. Jawaban saya yang A terlebih dahulu. Untuk mengetahui order reaksinya, maka untuk order X kita menggunakan reaksi Y, kemudian order Y kita menggunakan reaksi X gitu. Jadi untuk order X sama dengan ya kita menggunakan reaksi yang nomor 3 dan nomor 4 untuk mencari order X, yaitu 0,40 dibagi 0,20 pangkat X sama dengan 4,064 dibagi 1,016. Jika sudah dibagi, didapatkan 2X sama dengan 4 dan 2X
2 pangkat X sama dengan 4, kemudian disubstitusikan, diperoleh X sama dengan 2. Untuk mencari order Y-nya pun sama seperti tadi, tinggal mengulang rumusnya, dan didapatkan Y sama dengan 3. Jadi ini bisa digunakan untuk nomor ke B. B, tentukan laju awal hilangnya X bila konsentrasi X adalah 0,30 mol dan konsentrasi Y adalah 0,40 mol. Jadi laju, untuk mengetahui lajunya kita bisa menggunakan rumus tetapan, kemudian kali X pangkat X dan kali konsentrasi X pangkat X dan konsentrasi Y pangkat Y sama dengan diperoleh tetapannya 360, kemudian konsentrasi X nya 0,30, kemudian orbit X nya 2, kemudian konsentrasi Y nya 0,40 dan orbit Y nya 3. Sehingga ketika dijumlahkan didapatkan laju awal hilangnya X itu 5,184 mol second pangkat min 1. Kemudian untuk soal nomor 14.21, definisikanlah waktu paruh dan order reaksi dan tuliskan persamaan yang menghubungkan waktu paruh dari reaksi orde pertama dengan konstanta laju. Oke. Waktu paruh sendiri itu merupakan waktu yang diperuntukkan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari reaksi awal. Jadi hubungan antara waktu paruh dengan konstanta laju itu berbanding terbalik. Karena dengan demikian semakin lama waktu paruh maka semakin kecil pula lajunya. Hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan waktu paruh sama dengan ln 2 per tetapan sama dengan waktu paruh sama dengan ln 2 itu bernilai 0,693 per tetapan laju. Jadi diperoleh persamaan hubungan dari waktu paruh dan konstanta laju, yaitu adalah konstanta laju sama dengan 0,693 per waktu paruh. Kemudian soal nomor 14.24, penguraian termal porfina atau pH3 menjadi fosfor dan molekul hidrogen reaksi orde pertama. Diperoleh persamaan reaksi 4pH3 equal menghasilkan produk P4 equal plus 6H2 equal. Waktu paruh reaksi adalah 35,0 second pada 350 Celcius derajat. Yang ditanyakan adalah A, konstanta laju orde pertama untuk reaksi ini, dan B, konstanta yang diperuntukkan agar gram persen porfina terurai. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus waktu paruh, langsung masukkan saja waktu paruh sama dengan 0,693 per konstanta laju. Kemudian
karena waktu paruhnya sudah diketahui, maka rumusnya bisa dibalik, yaitu konstanta laju sama dengan 0,693 per 35 dan diperoleh konstanta lajunya 0,0198 mol. Kemudian untuk yang B, waktu yang diperuntukkan agar gram persen forfina terurai itu jika konstanta A-nya 100% dan terurainya 96%, maka konstanta A sama dengan 5%, sehingga sehingga dapat menggunakan rumus K dikali konstanta laju dikali waktu sama dengan ln konstanta A dengan waktu 0 dan per konstanta A dengan waktu, kemudian diperoleh 198 kali 10 min 2 dikali T sama dengan ln 100% per 5%, diperoleh waktunya 1,51 kali 10 pangkat min 2 second. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya mengucapkan banyak mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.